Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggagas dan meluncurkan sebuah program Link and Match yang menghubungkan antara lulusan pendidikan vokasi dan juga industri untuk nantinya masuk dalam sebuah program pernikahan massal yang tujuannya adalah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0 dan juga siap untuk masuk ke dunia industri dan juga dunia usaha. Lantas bagaimana program yang digagas ini berjalan? Kita akan bahasnya pagi ini bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Wikan Sahrinto. Selamat pagi Pak Wikan. Baik Pak Wikan, ini saya mau langsung saja, beberapa waktu belakangan ini memang sudah diluncurkan, digagas ini sebuah program dalam tanda kutip pernikahan massal. Ini juga sudah disebutkan oleh Pak Menteri Pendidikan waktu itu. Ini seperti apa sebenarnya? Grand design-nya seperti apa Pak? Saya akan mulai dari satu statement awal, statement yang semoga membuka mindset dan paradigma kita semua. Saya ingin sampaikan kepada seluruh anak SMP di Indonesia, jangan pernah ragu untuk masuk SMK. Dan seluruh anak SMA, SMK Indonesia jangan pernah ragu untuk memilih kuliah di kampus vokasi di Indonesia. Karena apa? Karena program Link and Match ini. Jadi program ini adalah untuk membuat kampus vokasi dan SMK itu benar-benar blended, benar-benar link dan match. Jangan hanya link, kadang nggak link. Itu ibaratnya link and match yang pada level tanda tangan MOU, foto-foto masuk orang dan berani mengklaim itu link and match. Bukan seperti itu. Link and match yang kali ini kita define, kita ingin explore dan kita ingin establish di Indonesia adalah link and match yang sampai level pernikahan dalam tanda kutip. Seperti apa bentuk nyata pernikahan massal ini Pak? Jadi tidak hanya sekedar pacaran gitu. Mungkin zaman dulu foto-foto MOU masuk orang berani ngaku link and match itu tahapnya masih dating itu Pak ya? Dating aja, pacaran itu belum. Nah, artinya gini, sampai pernikahan dalam tanda kutip adalah satu kurikulum disusun bersama dan dibikin bersama industri, disepakati oleh industri. Jadi duduk bersama vokasi dan industri dan dunia kerja itu dari kurikulum dulu. Kurikulum itu dibikin bersama, dipastikan bersama dan disetujui. Jangan sampai cuma kampus vokasi atau SMK tunjukin kurikulum, industri datang, oh ya ini oke, ini cocok, ini nggak cocok, terus pergi. Ini berubah atau enggak, ini nggak pernah tahu. Jadi ini harus memberikan pernyataan dukungan. Dalam surat bahkan kami mendukung kurikulum yang ibu dan bapak deploy ke kampus atau SMK. Yang kedua, magang. Di dalam kurikulum ini dari awal, magang harus disusun bersama sejak awal. Nanti bagaimana kurikulum magangnya, bagaimana pembimbing magangnya disiapkan bersama. Yang ketiga, sejak awal diajar bersama. Jadi kan udah bimbing bersama ya. Artinya dosen tamu atau guru tamu itu minimal Mas Jason 50 jam per semester, per prodi itu diberikan ke expert dari industri, praktisi profesional industri untuk mengajar rutin di SMK dan perguruan tinggi vokasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah kalau udah dibikin bersama kan resepnya pengen nasi pecel, kita pengen nasi pecel, jangan sampai kalian bikin nasi kecap, kita pengen nasi pecel. Nasi pecel istimewa. Nanti siap dicicipin bersama, maka dimasak bersama, diajar bersama. Harusnya yang keempat adalah industri akan mengeluarkan pernyataan resmi, kami siap menyerap lulusan pendidikan vokasi. Karena kan cocok semua, tapi dengan catatan lulus tes psikologi, anaknya juga cocok. Ini berbicara terkait dengan mengawinkan atau pernikahan massal ini kan juga pasti butuh kurikulum. Kita akan bahas satu-satu nih Pak, mulai dari kurikulumnya dulu. Seperti apa yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi vokasi dan juga SMK ini untuk bisa link and match secara kurikulum? Iya, tadi yang saya sebutkan 4 itu kan istilahnya dalam tanda kutip paket pernikahan minimum. Baru boleh mengklaim saya sudah link and match. Nah, kurikulum itu menjadi critical point pertama Mas. Karena kurikulum itu resep, ibarat masakan itu resep dasarnya Pak. Nah, kurikulum itu harusnya jangan hanya hard skill. Sekarang ini banyak industri yang butuh soft skill bahkan. Nah ini mungkin, saya perlu disclaimer sedikit Mas Jason. Untuk yang kita cover kan ada perguruan tinggi vokasi, ada politeknik, universitas, institut, ada SMK, dan ada lembaga kursus pelatihan. Lembaga kursus itu kita cover non formal itu ya Pak ya.
itu saya perlu sampaikan mungkin 20% sudah lean and match. Tapi kita kan butuh lebih. Nah, kurikulum saya kembali lagi. Kurikulum seperti apa? Kurikulum yang sesuai dengan industri. Industri bilang, please, lulusan Anda kok kurang berani ngomong, kurang bisa komunikasi, kurang bisa teamwork, kurang bisa problem solving, kurang bisa presentasi, bahasa Inggrisnya apa ya kurang. Harusnya kurikulum itu mengemas paket soft skill. Saat ini masuk ke kurikulum komplit. Jangan cuma hard skill. Hard skill itu hanya akan bertahan berapa tahun aja, teknologi ini berkembang terus. Sehingga apa? Soft skill itu masuk dan dia akan menjadi satu kelengkapan yang namanya kompetensi. Jadi kurikulum ini adalah resep menghasilkan lulusan yang kompeten. I am kompeten. Maksudnya apa? Lulusan kompeten itu kalau dia berani mengklaim dia kompeten, dia berani bilang aku bisa apa atau aku mampu apa. Bukan ini loh ijazahku, kalau terima aku kerja, oh itu bukan aku bisa apa. Kalau itu cuma itu aja, itu namanya aku sudah belajar apa. Itu tidak diinginkan industri. Jadi kurikulum yang hard skill, soft skillnya itu imbang, soft skill itu kuat dan duduk bersama dengan industri sejak awal. Nah itulah kurikulum yang kita inginkan. Misalnya guru dan dosen itu sudah bukan zamannya lagi hanya one way teaching. Kalau cuma one way teaching, generasi milenialnya sudah nggak terlalu update. Harusnya bisa menjadi teacher, bisa menjadi mentor, kadang-kadang bisa menjadi coach yang tidak perlu ngajar, tetapi membangkitkan mimpi, semangat, keyakinan, visi kecintaan anak itu terhadap ilmu. Maka dia akan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Mereka akan menjadi orang yang memiliki learning skill untuk belajar hal-hal baru di masa depan. Artinya saya tegaskan di sini untuk menyusun kurikulumnya disesuaikan dengan perkembangan industri zaman ini dan juga soft skill ini juga menjadi materi yang dikedepankan begitu ya Pak ya. Dan yang mendeliver kurikulum itu berdasarkan guru dan dosen harus berubah. Mindset harus berubah. Melibatkan juga para peserta didik ya Pak ya. Sebagai guru, bisa sebagai coach, bisa sebagai mentor, bisa sebagai fasilitator untuk project based learning. Jadi kurikulum itu harus menggunakan project based learning dan kita target besar nih. Kurikulum vokasi itu kedepannya ini mungkin 50 hingga 70% itu harus project based learning. Dari mana projectnya? Dari industri. Real project taruh dalam kelas, mata kuliah atau mata pelajaran semua menggunakan project itu. Kerjakan project ini hingga memuaskan industri, selesaikan harus kembali ke industri, memuaskan industri. Kalau dari kurikulum sudah disesuaikan dengan industri, bagaimana dengan tenaga pengajar? Kalau kita lihat di pendidikan vokasi dan juga SMK misalnya masih banyak mereka bukan dari kalangan praktisi, tapi kebanyakan dari akademisi. Apa yang harus dilakukan terkait dengan ini, Pak? Artinya saya selalu beranggapan kita start sesuatu itu bisa paralel, tapi kita paham bahwa sebuah kesuksesan itu faktor yang membuat dia sukses itu yang sebagian besar lebih karena manusianya. Kita mau bikin kurikulum sehebat apapun, kita mau beli peralatan lab sehebat apapun, kita mau bikin link and match semangat yang sudah, tapi kalau manusianya, guru-gurunya, dosennya, kepala sekolahnya, dekan vokasi, direktur politeknik itu tidak berubah mindsetnya, masih menggunakan pola lama, mengajarkan terlalu banyak hard skill, teori misalnya. Teori boleh, tapi harus ada konteksnya. Jangan sampai pembelajaran itu nggak ada konteksnya buat apa nanti di masa depan. Jangan sampai kita ngajarin sesuatu yang nggak digunakan di masa depan. Dan jangan pernah berpikir bahwa guru dosen itu berpikir ini penting, ajarkan. Padahal dia nggak pernah terjun ke industri. Nah ini memang targetnya ini guru dan dosen harus kami terjunkan ke industri. Lihat industri butuhnya apa. Saya harus disclaimer ulang lagi ya, tidak semuanya seperti itu. Sebagian itu sudah. Tapi kita butuh lebih daripada itu. Nah, saya akan tanya teknisnya lagi. Selain ada guru yang tadi akan diterjunkan di industri, tapi juga ada pemikiran atau usul untuk mendatangkan guru-guru atau dosen-dosen dari industri langsung. Ini pendekatannya seperti apa? Kita akan bahas. Pak Wikan bisa jeda, bisa di mana-mana akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau kembali lagi ke Pak Wikan menyambung pertanyaan saya tadi untuk bisa
menyediakan tenaga pengajar yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Tidak hanya tenaga pengajar yang sudah ada yang diterjunkan ke industri, tapi juga harus ada tenaga pengajar dari industrinya sendiri nih Pak ya, ke pendidikan, ke institusi begitu Pak. Bagaimana pendekatan yang dilakukan dengan industri sejauh ini Pak? Industri itu selalu akan berpikir pada satu angle yang apa untungnya bagiku. Saya perlu sampaikan ke industri bahwa apabila kurikulum dibikin bersama, diajar bersama, magang dirancang bersama, maka saya akan punya bayangan yang untuk meyakinkan industri akan ada suatu masa dalam waktu singkat ini industri akan merasa kebanjiran SDM yang kompeten dan skillful. Dan itu merupakan ekosistem yang sangat subur bagi industri untuk menaikkan daya saingnya, produktivitasnya, dan ekonomi growth-nya. Karena apa? Karena dipenuhi oleh SDM yang unggul ini. Selama ini industri itu kan berburu SDM, berburu SDM dari job fair ke job fair, kampus ke kampus, cari tenaga kerja, kadang dapat, kadang nggak dapat. Kalau dapat punya kadang nggak cocok, harus dilatih ulang, dilatih ulang. Mendingan training ulang itu dijadikan satu kurikulum dengan kita. Dan itu merupakan keyakinan yang harusnya industri itu paham. Investasi untuk mencari SDM unggul itu tidak akan mahal lagi di masa depan kalau industri itu mau berinvestasi pada pendidikan sejak awal. Salah satunya yaitu, tolong please kirimkan expert profesional Anda masuk ke vokasi rutin, dan mereka juga senang kok selama ini. Saya di UGM sebelumnya kan dekan vokasi UGM, rutin mereka itu kalau udah dicocokin, udah berhasil saya rayu Mas. Jadi saya agak ngerayu waktu itu. Malah ngajak nikah, Pak Ali kan tahun depan kita bikin D4 teknik elektro. 15 menit saya jelasin, saya ngobrol tadi GM-nya HRD PLN. Kita bikin D4 teknik elektro. Akhirnya itu dibikin di UGM, di Politeknik PEN Surabaya sama vokasi Undip. D4 teknik elektro yang menikah dengan PLN. Semester 1 sudah mendapatkan ikatan dinas. Dari awal diajar oleh PLN. Peralatan PLN jadi donasi masuk ke kampus. Makan di PLN, lulus. Skenario yang menjadi langsung jadi calon pegawai PLN otomatis. Artinya dari mulai pendidikan sampai nanti bekerja itu sudah satu jalur begitu. Plus saya di PLN juga mau kasih sertifikat kompetensi dari awal. Karena kurikulum sudah cocok. Nah, kalau industri itu sudah diyakinkan, saya yakin mereka akan mengirimkan SDM hebatnya. Karena apa? Ya gimana ya? Kami kan dosen ya. Dosen itu kan ya banyak di kampusnya. Kadang-kadang kan kami lupa berenang. Kita ngajarin anak berenang, tapi kita tuh sudah lupa berenang. Nah, dengan adanya dosen-dosen praktisi industri itu, mereka akan menjeburkan kita ke kolam renang lagi sehingga kita lebih basah lagi. Jadi ngajarnya di kontekstualisasinya lebih baik. Pak, tapi kan kalau gagasan ini kita lihat apa yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi dan juga Pak Menteri sebelumnya dalam siaran konferensi pers, ini kan gagasan yang bisa dibilang cukup ambisius karena Pak Menteri sendiri bilang kalau tidak ada pernikahan, artinya ini tidak tercapai goalnya link and match ini begitu Pak. Pak Menteri itu, Mas Menteri itu nggak aci. Iya, nggak aci begitu kan, artinya nggak ada penyerapan kerja yang maksimal. Nah ini menjamin mereka lulusan vokasi terserap di industri-industri ini secara maksimal, secara besar, masif seperti apa Pak? Ya tentunya kita di ranah regulator ya, pemerintah. Untuk Direktorat Jenderal yang kita kelola, Direktorat Jenderal Bidang Vokasi, untuk tahun ini aja kita menggelontorkan sekitar 3,6 triliun rupiah untuk kita jadikan sekitar hampir 30 program. Kita tawarkan ke SMK, perguruan tinggi vokasi dan lembaga khusus pelatihan. Kalau Anda pengen membeli peralatan yang advance dengan uang ini, kalau Anda pengen ngembangin kampus secara advance dengan dana 3,8 triliun ini, please buktikan bahwa Anda sudah berhasil merayu atau menikah. Nah ini yang jadi dorongan Mas. Tapi saya pikir mungkin ini quick win, sifatnya quick win. Kita perlu sesuatu yang lebih sustain. Nah tentunya kita akan mereform banyak undang-undang, peraturan pemerintah atau Permendikbud atau Permendikjen menjadi platform, ya istilahnya platform comblang. Nah, namun quick win ini harapannya akan melahirkan insting pada kepala sekolah, pada dekan, pada direktur politeknik itu adalah insting menikah, insting berani cari pacar. Satu prodi 5 perusahaan. Itu targetnya ya? Targetnya satu prodi 5 perusahaan yang bereputasi, yang diajak sampai menikah. Ini nanti saya akan tanya lebih detail terkait dengan target dan sebenarnya masalah-masalah apa sih Pak yang masih dihadapi terkait dengan mensukseskan gagasan ini. Kita akan bahas usai jeda Pak Wikan, bisa jadi kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali lagi ke Pak Wikan. Kalau tadi kita sudah sedikit menyinggung masalah target prodi. Minimal satu prodi itu ada 5 industri yang sudah link and match. Nah, kalau seluruh Indonesia, SMK, pendidikan tinggi vokasi ini berapa kira-kira Pak prodi yang harus link and match? Pasti ada yang nanya, satu prodi 5 industri. Industrinya ada atau enggak? Itu bagi saya jawabannya nanti. Yang penting please, jadikan ini insting yang otomatis bahwa vokasi itu harus menikah dengan industri, link and match. Nah, targetnya sebenarnya kami menargetkan dengan biaya 3,6 triliun itu kan. Tahun ini kita harus minimal berhasil menikahkan, tidak hanya cuma MOU ya, menikahkan kamu kan 100 hingga 200 prodi perguruan tinggi vokasi. Target ya Pak ya. Target. Kemudian ribuan SMK, ribuan lembaga kursus dan pelatihan harus link and match. Oke, tapi terkait dengan masalah-masalah apa sih sebenarnya yang masih krusial, yang masih mengganjal terkait mensukseskan program ini Pak yang dihadapi Pak? Tadi kita ada bicara di level mana ya, proses ya. Bisa dipanambahkan, kita juga ingin mengembangkan SMK fast track, SMK fast track D2. Jadi SMK itu 4,5 tahun tapi lulusnya D2. Kita juga ingin ngembangin D4 fast track dengan S2 di Jerman dan Taiwan. Jadi D4-nya itu fast track. Kalau bisa D3 itu jadi D4 semua lah kalau bisa. Sarjana terapan begitu ya. Tapi ya ini terserah ke kampus masing-masing. Kalau kampus masih punya D3 ya silahkan. Tapi seperti di UGM itu sudah D4 semua sarjana terapan. Di Politeknik Bandung, Politeknik Polman Bandung juga, Politeknik Batam, PENS, vokasi IPB, vokasi yang kita dorong semuanya D3 kalau bisa naik ke D5. Nah itu kan di prosesnya. Kalau ditanya ada masalah yang lain ada. Di level hilirisasi itu memang ada sedikit message yang harus kami sampaikan ke industri. Industri, please, kalau nanti kita sudah berhasil bikin pernikahan dan kita bikin produk yang kompeten atau bisa apa, please, tolong dihargai karirnya dan penghargaan gaji honornya itu, income-nya ya harus naikkan lah lulusan vokasi. Lalu sudah kompeten, sehingga apa? Ketika nanti ada sebuah cerita dan berulang-ulang cerita kesuksesan lulusan vokasi itu gajinya baik, karirnya baik, itu akan menggarap sisi masalah di awal yaitu input. Input ini menjadi PR. Selama vokasi ini belum bisa meyakinkan calon siswa, calon mahasiswa dan orang tuanya, masuk vokasi itu bukan loser, masuk vokasi itu champion. Pilihlah prodi karena passion, bukan karena ikut-ikutan teman. Atau karena nggak yakin terus ikut-ikutan prodi-prodi yang populer, tapi nggak passion, nggak ada visi, Indonesia nggak akan maju. Indonesia hanya akan maju ketika anak-anak SMP berani bilang, aku pilih SMA karena aku yakin masa depanku mau ke sana. Atau aku pilih SMK karena aku yakin masa depanku akan ke sana dan aku akan mencintai bidang ini. Nah itu Indonesia akan maju. Sisi input ini harus digarap. Orang tuanya pun juga harus diyakinkan bahwa anak masuk SMK itu bisa kalau 3 tahun atau 4,5 tahun fast track itu menjadi teknisi yang handal. Misalnya underwater welder, pengelas dalam air itu per jam berapa? $500. $500 per jam. Coba kalau sebulan di dalam air itu berapa? 20 jam atau 50 jam. Ngelas nggak? Udah selesai nggak naik, nikmati ikan dulu nggak naik. Tekanannya tinggi. Nah, kalau mau jadi teknisi bisa. Atau lulus SMK mau kuliah sampai sarjana terapan juga bisa, atau lanjut lagi ke S2 terapan di Jerman atau di Taiwan juga bisa. Artinya jalurnya terbuka. Oke. Roadmap masa depan ini kita siapin. Please, pilihlah karena passion. Jangan karena ikut-ikutan atau karena ketidaktahuan. Oke, Pak, terakhir terkait dengan mengawinkan atau pernikahan masalah antara industri dan pendidikan vokasi ini diharapkan bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik pendidikan lulusan maupun juga industri. Kira-kira apa saja keuntungan yang mereka dapat ketika link and match ini sudah terjadi atau tercapai, Pak? Ya kalau analoginya inputnya sudah passion dan punya visi, yakin ya, ibarat menikah harus dengan cinta. Nggak mungkin mempelajari sesuatu nggak ada passion, ibarat menikah tanpa cinta itu nggak ada passion. Jadi inputnya sudah passion, sudah punya visi, prosesnya juga kita libatkan tadi, outputnya itu lulusan yang kompeten, aku bisa apa, maka outcome-nya adalah sebuah situasi. Industri akan dengan mudah sekali, investasinya tidak banyak cost-nya untuk mencari SDM yang bermutu dan mudah mencari SDM bermutu. Nggak perlu training lagi. Nggak perlu training lagi, kalau perlu malah justru diikat dari misalnya D4
Tahun ketiga udah diseleksi, diikat dengan beasiswa. Magangnya di Baik. industri, nanti lulus sudah langsung on the job trainingnya itu magang, Ya. lulus langsung zat Ya. kerja. Langsung diterima di industri ya, Pak ya. Performance industri akan naik produktivitasnya, daya saingnya naik, dan ekonomi growth-nya akan benar-benar growth. Oke, ini yang kita harapkan kesuksesan dari pernikahan massal antara pendidikan vokasi dan juga industri ini benar-benar terjadi agar mereka para lulusan vokasi ini benar-benar bisa bersaing nantinya di industri apa ya. Lulusan vokasi akan menjadi orang-orang hebat dan bahagia. Amin. Kita doakan itu bersama Pak. Ini juga jadi ikhtiar kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Wikan sudah bergabung bersama kami, dan bagi Anda pemirsa yang nantinya ingin mengetahui informasi lebih dalam terkait dengan pendidikan vokasi ini, Anda bisa mengikuti webinar yang akan diselenggarakan hari Sabtu nanti pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Maksud kami, Anda bisa mengikuti informasi detailnya nanti diakses melalui kanal YouTube dan juga media sosial di @kami-vokasi. Dan kemana-mana pemirsa, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.